Kemenangan dramatis Persib bagi Italia jadi pahlawan. Bikin Arema menyesal, keputusan tepat bojan sukses buat William Marcellio balas dendam. Pandit Nasional beberkan kekuatan Persib sesungguhnya. Klub asing ajak kerjasama, Persib makin naik level. Kemenangan dramatis Persib bagi Italia jadi pahlawan. Laga Arema FC versus Persib Bandung merupakan laga pekan kelima Super League Senin 22 September. Arema FC versus Persib Bandung dihelat di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Arema FC dan Persib Bandung memulai laga dengan tempo lambat. Pada menit ke-12 ada lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Dalberto. Bola itu disambut oleh Paulinho yang mengirim umpan ke Matheus Bled yang berada di kotak penalti. Bola tersebut berhasil berujung gol dari tandukan Matheus Bled hingga skor sementara 1-0. Kesempatan Persib Bandung datang dari William Barros yang mendapatkan umpan crossing dari Tom Haye di menit ke-23. Kesempatan itu gagal berbuah gol setelah bek dari Arema FC berhasil mendapatkan bola lebih cepat beberapa detik dari William. Ramon mencetak kesempatan emas setelah mendapatkan umpan dari Tom Haye di menit ke-26. Sundulan Ramon Tanke hanya berbuah bola di atas mister gawang dari Adi Satrio. Wasit melakukan pengecekan VAR di menit ke-35 soal kemungkinan penalti yang didapatkan Persib Bandung. Namun pelanggaran itu terjadi setelah wasit garis meniupkan peluit offside sehingga tak termasuk dalam hitungan. Keunggulan Arema tetap tertahan sampai babak pertama usai. Di babak kedua, Persib harus menanti hingga menit ke-59 untuk menyamakan kedudukan. Gol penyeimbang bagi tim asuhan Bojan Hodak dicetak William Barros. Tim Maung Bandung sempat menerima petaka pada menit ke-63 setelah pemain andalan mereka, Fans Wutros, menerima kartu merah langsung dari wasit. Meski bermain dengan 10 pemain, Persib Bandung justru mampu mengamankan kemenangan. Gol kedua pasukan Bojan Hodak tersebut pada laga kali ini tercipta pada menit ke-4 injury time babak kedua melalui tandukan Federico Barba. Kemenangan di kandang Arema FC sangat berarti bagi Persib Bandung. Kini Tom Haye dan kawan-kawan naik ke peringkat ke-4 dari Super League 2025-2026 dengan 10 poin. Persib Bandung berpeluang untuk naik ke posisi yang lebih baik dalam waktu dekat. Sebab tim asuhan Bojan Hodak baru bermain 5 kali, sementara mayoritas kontestan BRI Super League sudah 6 kali berlaga. Di sisi lain, Arema FC masih tidak beranjak dari posisi ke-8 klasemen sementara BRI Super League 2025-2026 dengan torehan 8 poin. Bikin Arema menyesal, keputusan tepat bojan sukses buat William Marcellio balas dendam. Bojan Hodak membuktikan omongannya dengan menumbangkan Arema di Kanjuruhan. Persib sukses membawa pulang poin penuh atas lawatannya ke kandang Arema di pekan ke-6 Super League kali ini. Mendominasi permainan, Persib Bandung justru tampil menggila di babak kedua. Skuad Maung Bandung sama sekali tak mengendurkan serangan, meski bermain dengan 10 pemain di lapangan lantaran kartu merah yang diterima Fans Wutros di pertengahan babak kedua. Membutuhkan kemenangan, pendukung Persib sempat dibuat geram lantaran tak kunjung ada pergantian pemain menjelang babak kedua usai. Sampai akhirnya Bojan memasukkan William Marcellio jelang babak kedua usai. Efek hadirnya William inilah yang membuat Persib mendapat peluang di masa perpanjangan waktu. Sepak pojok yang dieksekusi oleh William dengan tendangan melengkung ke arah kebelut pemain di kotak penalti berhasil dimanfaatkan oleh Federico Barba untuk mengunci kemenangan Maung Bandung atas Singoedan. Keputusan Bojan Hodak untuk memasukkan William Marcellio memang terbilang telat. Namun disinilah kejeniusan Bojan, ia tahu jika kualitas Marcellio akan membuat konsentrasi bek Arema buyar di masa injury time. Berkat strategi jitu Bojan ini juga sukses membuat William berhasil membuktikan diri kepada klub mantan jika mereka salah mendepaknya. Kontribusinya di laga ini menjadi sukses untuk mengantarkan Persib meraih kemenangan. Pandit Nasional beberkan kekuatan Persib sesungguhnya. Di balik nama besar dan skuad bertabur bintang, ada sesuatu yang belum muncul. Pandit Nasional akhirnya angkat suara mengenai kekuatan skuad Persib saat ini. Ya, meskipun sudah diisi dengan skuad yang mewah, penampilan Persib Bandung di BRI Super League masih jauh dari ekspektasi para pebotoh. Kedatangan sejumlah pemain dengan label pemain Eropa dan timnas Indonesia, fakta di lapangan pasukan Bojan Hodak masih cukup kesulitan mengembangkan permainan. Persib Bandung yang disebut sebagai juara bertahan Liga Indonesia 2 kali secara beruntun belum juga tampak.
Sebelumnya, Persib Bandung melakukan perubahan besar-besaran untuk mengarungi BRI Super League musim baru. Skuad yang sebelumnya memberikan 2 gelar untuk Persib Bandung, mayoritas tidak lagi bersama klub kebanggaan bobotoh tersebut. Sebagai gantinya, pelatih Bojan Hodak mendatangkan sejumlah pemain baru. Pemain asing atau lokal dengan label bintang didatangkan pelatih asal Kroasia tersebut. Dalam aktivitas bursa transfer kemarin, tercatat 15 pemain baru menjadi bagian dari klub berjuluk Pangeran Biru itu. Perombakan yang dilakukan Bojan Hodak tentunya memiliki imbas terhadap kesiapan Persib Bandung di BRI Super League. Nama-nama besar yang kini sudah bergabung bersama Persib Bandung ternyata belum sepenuhnya bisa memberikan penampilan kolektif sebagai sebuah tim. Kondisi tersebut jelas bukan hasil yang diharapkan oleh pendukung Persib, mengingat komposisi pemain yang kini mengisi tim berjuluk Pangeran Biru itu diisi jumlah pemain bintang dan mahal. Atas penampilan Persib sejauh ini mendapat perhatian pandit bola atau pemerhati sepak bola tanah air Dipan Pradipta. Dikatakan Dipan Pradipta, penampilan Persib Bandung belum maksimal sebagai tim juara bertahan hingga saat ini. Menurutnya, jumlah pemain yang baru bergabung masih membutuhkan waktu untuk saling memahami cara permainan sebagai tim yang diinginkan oleh pelatih. Bagi Dipan, penampilan Persib Bandung yang sesungguhnya baru bisa dilihat pada putaran kedua BRI Super League mendatang. Pengamat yang akrab disapa Coach Dipan ini menambahkan, Bojan Hodak sebagai pelatih masih mencari pola permainan terbaik dengan komposisi pemain yang dimiliki saat ini. Oleh karena itu, dalam beberapa pertandingan yang dijalani Persib, masih menyisakan beberapa pemain di bangku cadangan yang belum mendapatkan menit bermain. Bojan Hodak pun juga mengakui bahwa timnya belum padu dan konsisten. Hodak menyebut para pemainnya belum menemukan koneksi bermain sehingga perlu pendekatan dalam hal chemistry agar lebih padu. Hodak membeberkan sejumlah pemain memang tampil apik, tetapi ada beberapa lainnya masih terdapat kekurangan. Dia menilai hanya masalah konsistensi dan meyakini seiring berjalannya waktu para pemainnya akan tampil lebih kompak. Jadwal padat Persib Bandung bakal tinggalkan GBLA cukup lama. Bobotoh bakal merindukan skuad Maung Bandung setelah berhadapan dengan Lion City Sailors pada Kamis lalu. Pasalnya, Maung Bandung akan menjalani 4 laga tandang secara beruntun. Seperti diketahui, berdasarkan peraturan I-League, larangan laga tandang berlaku bagi supporter tim tamu. Sebelumnya, Persib bermain di Stadion Gelora Baru Lautan Api, Kota Bandung dalam 2 laga beruntun. Setelah menang 1-0 atas Persebaya Surabaya, Persib bermain imbang 1-1 melawan Lion City pada 18 September. Pada pekan ke-6 Super League ini, Persib bermain di kandang Arema FC. Setelah itu, skuad asuhan Bojan Hodak akan bertandang ke markas Persita Tangerang pada 27 September, sekaligus menjadi laga penutup bulan ini bagi Persib. Mengawali bulan Oktober, Maung Bandung akan tandang ke markas Bangkok United pada matchday kedua ACL Tour. Laga ini akan digelar pada Rabu 1 Oktober mendatang. Sebenarnya, Persib akan pulang setelah melawan Bangkok United untuk menjamu PSM Makassar pada pekan ke-8. Sayangnya, operator Super League 2025-2026 menunda semua pertandingan pekan ke-8 karena ada agenda Timnas Indonesia yang main di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maka Persib tak akan bermain dalam 2 pekan beruntun, seperti sebelum melawan Persebaya karena ada FIFA Matchday. Pada pekan ke-9, Persib akan tandang ke markas PSPS Biak pada 17 Oktober mendatang. Laga ini akan digelar di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Yogyakarta. Kerinduan bobotoh menyaksikan tim kesayangannya bermain di kandang akan dibayar pada Kamis 23 Oktober 2025. Persib akan menjalani matchday ketiga ACL II menjamu Selangor FC dari Malaysia. Klub asing ajak kerjasama, Persib makin naik level. Matchday pertama grup G FC Champions League 2 2025-2026 yang menampilkan duet Persib Bandung kontra Lion City Sailors pada Kamis lalu di Gelora Bandung Lautan Api itu menampilkan sisi lain. Hal ini terkait dengan adanya program kerjasama antara Persib dengan klub asing asal Singapura tersebut. Selain menampilkan pertandingan seru dan ketat, momen pertemuan 2 klub ini juga menghadirkan momen bersejarah di luar lapangan. Pertandingan yang berakhir imbang 1-1 tersebut menjadi saksi eratnya hubungan persahabatan kedua klub yang diwujudkan lewat prosesi pertukaran plakat. Dalam kesempatan itu, Persib yang diwakili oleh Aditya Putra Herawan, Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat melakukan pertukaran plakat dengan Bruce Liang, Direktur Eksekutif Lion City Sailors. Dalam kesempatan itu, Aditya menegaskan bahwa prosesi ini lebih dari sekedar seremonial. Menurutnya, sepak bola selalu menjadi medium yang lebih besar dari sekedar pertandingan. Lewat hubungan baik ini, kami ingin membangun koneksi internasional yang bisa memberi manfaat bukan hanya bagi klub, tetapi juga perkembangan sepak bola di kawasan. Persib terbuka terhadap berbagai bentuk kerjasama strategis dengan Lion City Sailors maupun klub lain di Asia.
Klub asal Singapura ini juga antusias melakukan kerjasama dengan Persib Bandung sebagai klub terbesar ketiga di Asia. Kami merasa terhormat dapat menjalin persahabatan dengan Persib, klub dengan sejarah dan basis dukungan luar biasa. Kami berharap langkah ini dapat membuka pintu kerjasama yang lebih luas, baik di bidang teknis, komersial, maupun pengembangan talenta. Bagi Persib, momentum ini semakin menegaskan perannya sebagai klub Indonesia yang terus naik level, bukan hanya aktif di kompetisi internasional, tapi juga dalam membangun jejaring global secara berkelanjutan.